Stop legislasi transaksional. Periode Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi berakhir. Di penghujung masa jabatan tersebut, DPR justru bernafsu membahas revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Secara etika, pembahasan kebijakan atau rancangan undang-undang baru yang strategis menjelang masa bakti berakhir semestinya tidak dilakukan oleh DPR. Pembahasan di ujung masa bakti, apalagi dengan cara dikebut, amat rawan terjadi pembahasan transaksional. Nuansa transaksional kian kental sebab sejak awal pembahasan rancangan undang-undang ini, DPR tidak melibatkan masyarakat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa revisi undang-undang ini bukan untuk kepentingan publik. Dengan adanya dugaan transaksi di balik pembahasan dua rancangan undang-undang tersebut, kritik dan usulan masyarakat sipil terpinggirkan. Jika proses legislasinya transaksional, dikhawatirkan pasal-pasal yang dilahirkan dari pembahasan tersebut juga tidak akan mencerminkan kepentingan rakyat. Dengan mengabaikan kritik dan usulan dari publik, pasal-pasal yang dihasilkan bakal sulit untuk diterima masyarakat. Bahkan, amat mungkin berpotensi berbenturan dengan kepentingan publik. Selain itu, terkait dengan substansi rancangan undang-undang, pasal-pasal yang kini tengah dibahas itu dicemaskan akan menghambat reformasi TNI dan Polri. Dalam daftar inventarisasi masalah DIM yang sudah masuk tahap penyusunan rancangan undang-undang TNI tersebut, salah satu poin yang paling disorot ialah adanya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki perwira aktif TNI. Itu berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI. Memang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, sudah memastikan dui fungsi TNI yang ada di dalam rancangan Undang-Undang TNI tidak akan mengembalikan TNI ke masa Orde Baru. Dia juga menegaskan bahwa anggota TNI hanya ditempatkan ke pos-pos kementerian atau lembaga untuk mendukung kinerja pemerintah. Namun siapa yang bisa menjamin kalau masa-masa gelap Orde Baru ketika TNI yang saat itu masih bernama ABRI begitu berkuasa tidak akan terjadi lagi? Bukan mau berburuk sangka, tapi dengan kemampuan dan jabatan-jabatan sipil yang bakal mereka kuasai, jika nanti rancangan undang-undang itu disahkan, tidak ada yang bisa menggaransi dui fungsi TNI tidak bakal lahir kembali. Poin lain yang menjadi sorotan publik ialah usulan penghapusan pasal 39 Undang-Undang TNI. Pasal ini memuat sejumlah pelarangan bagi anggota TNI, diantaranya dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis. Pasal itu sejatinya menyimpan pesan bahwa anggota TNI harus profesional dan tidak boleh bergeser dari pekerjaannya. Karena itu, banyak pihak menyayangkan bila pasal itu justru diusulkan untuk dicabut. Siapa yang mengurus pertahanan negara jika anggota TNI boleh berbisnis? Kalau alasannya demi meningkatkan kesejahteraan prajurit, bukankah TNI bisa mengusulkan kenaikan tunjangan atau gaji? Karena itu, mengingat krusialnya pembahasan rancangan undang-undang ini, DPR semestinya legowo menyerahkan pembahasan kepada DPR periode berikutnya. Baik rancangan undang-undang TNI maupun rancangan undang-undang Polri sesungguhnya masih memerlukan kajian dan evaluasi yang lebih matang terkait substansi dan urgensitasnya. Apalagi DPR periode sekarang sebetulnya masih memiliki banyak utang pengesahan rancangan undang-undang. Pada tahun sidang 2023-2024 ini, ada 47 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Dari 47 rancangan undang-undang tersebut, baru 4 yang tuntas, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN.
Artinya, masih ada 43 rancangan undang-undang yang masih belum tuntas pembahasannya. Itu yang semestinya diprioritaskan para wakil rakyat di Senayan, bukan malah asyik ngebut sendiri membahas revisi Undang-Undang TNI dan Polri. DPR hendaknya pandai memilih dan memilah mana rancangan undang-undang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak.